Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Menghadirkan Basis News berita berita diabetes anak pada. Halo teman-teman, jadi dari berita-berita yang udah aku rangkum sebelumnya, jadi diabetes mellitus menjadi hal lain yang umum buat anak muda sekarang. Karena anak muda sekarang banyak mengalami diabetes mellitus karena seringnya mengonsumsi makanan-makanan dan minuman-minuman kaleng. Selanjutnya seperti berikut. Apa sih? Ih, apa sih ini sih? Rame-rame lagi pada ngapain? Iya. Oh, poster yang aku bawa ini. Iya. Jadi, penyakit diabetes mellitus ini adalah penyakit yang ditandai dengan naiknya kadar gula darah. Udah pada tahu belum nih kalian sebelumnya? Ada gak orang tuanya yang diabetes? Oh, orang tua aku ada kak. Oh, ada. Biasanya minum obat apa? Berapa sih kak? Nah, biasanya ya kalau misalkan yang diabetes itu yang paling umum pakai metformin. Penyebabnya itu apa sih kak? Penyebabnya itu bisa dari makanan juga ya. Nah, ini kamu minum ini. ST itu bisa jadi penyebab buat diabetes juga loh. Ya bisa juga faktor keturunan, terus pola makan yang nggak sehat, pola hidupnya yang nggak teratur, terus kegemukan, itu juga bisa jadi penyebab dari diabetes mellitus. Pencegahannya hindari obesitas, terus makan makanan yang sehat. Sama iya, mengelola stres juga. Kalian lagi kuliah kan ini? Iya. Kalian harus mengelola stres kalian. Terus jadi kalian tuh harus sering-sering olahraga, minimal ya seminggu sekali lah kalian olahraga ya. Terus kalau misalnya ini hindari makanan dan minuman yang beralkohol. Nah, ini nanti buang ya, jangan diminum lagi. Terus seringin juga tes kadar gula darah. Siapa tahu kan, kita kan ada yang tahu kan. Jadi kita harus sering-sering cek tes gula darah. Gak harus orang tua atau anak-anak juga ya, kalian juga harus tes biar kalian juga bisa aware lagi. Betul gak? Betul. Gejalanya apa aja? Gejalanya tuh apa sih? Gejalanya itu kadang kita ngerasa sering lapar, terus mudah haus, sering buang air kecil, terus jika terluka tuh sulit sembuh dan penglihatannya tuh kabur. Nah, kalau kalian mengalami gejala itu, kalian bisa langsung cek ke rumah sakit atau puskesmas, jadi bisa tahu kalian kena diabetes atau enggak. Jadi langsung bisa ditangani dengan cepat. Nah, nanti kalian kasih tahu juga ke orang tua kalian yang kena diabetes mellitus. Jadi kan udah tahu nih sekarang cara pencegahannya gimana, gejalanya gimana. Jadi kalian bisa terapin sendiri ya teman-teman. Makasih ya Kak atas edukasinya. Oh iya, sama-sama. Kalau misalnya ada yang masih belum jelas, nanti kalian bisa kontak ke kita aja, ada di pamfletnya. Oke Kak, kita ada kuliah dulu. Oke. Iya, jangan lupa ininya buang ya. Teman-teman, jadi dari video-video kasus yang telah aku rangkum sebelumnya, dari sini aku akan melakukan penyuluhan tentang diabetes mellitus dan aku juga telah membuat waspada diabetes mellitus, hidup sehat tanpa diabetes. Jadi setelah ini kita akan melakukan edukasi tentang diabetes mellitus yang akan dilakukan pada berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Ilham sebagai apoteker di sini Dan saya sebagai Gaul, saya sebagai asisten apotekernya Bapak Ilham. Oke, jadi Ibu saya akan memberikan edukasi ya terkait diabetes mellitus, yang mana edukasi tersebut akan dijelaskan oleh teman saya ya. Silakan Ibu Aida masuk. Kalau beri tepuk tangan untuk Ibu Aida. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini saya akan membahas tentang
Gejala umum diabetes itu sering merasa haus, sering buang air kecil, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, kelelahan dan penglihatannya kabur. Terus pengelolaan diabetes itu melibatkan kontrol yang ketat atau kuat terhadap kadar gula darah melalui kombinasi perubahan gaya hidup. Misalnya kayak diet, olahraga, penggunaan obat-obatan, serta pemantauan rutin kadar glukosa darah. Pada diabetes tipe 1, penderita biasanya membutuhkan suntikan insulin, sedangkan pada diabetes tipe 2, pengobatan awal sering kali melibatkan obat oral dan pada beberapa kasus insulin juga diperlukan. Terus, gula darah normal merujuk pada kadar glukosa dalam darah yang berada pada rentang dan dianggap sehat untuk tubuh. Jadi nilai gula darah ini dapat bervariasi tergantung pada waktu pengukurannya. Misal sebelum makan, setelah makan, dan pada saat puasa. Gula darah puasa itu yang normal adalah 70 sampai 100 mg per desiliter. Terus kalau misalnya gula darah 2 jam setelah makan, itu normalnya kurang dari 140 mg per desiliter. Kalau untuk rata-rata gula darah dalam 2 sampai 3 bulan terakhir itu kurang lebih normalnya kurang lebih dari 5 sampai 7%. Itu tes HbA1c. Nah, gula darah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kadar gula darah dalam rentang normal, terutama bagi mereka yang memiliki risiko diabetes atau sudah terdiagnosis penderita diabetes. Dari ibu nih, apa ada yang mau ditanya nggak nih? Ya, betul, boleh. Saya ingin bertanya, Bu, apa sih bedanya diabetes tipe 1 sama tipe 2? Jadi diabetes tipe 1 itu merupakan kondisi autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang dan menghancurkan sel-sel penghasil insulin di pankreas. Ini menyebabkan tubuh tidak dapat menghasilkan insulin sama sekali. Jadi diabetes tipe 1 ini sering ditemukan pada anak-anak dan remaja. Sedangkan kalau misalnya diabetes tipe 2, tipe ini lebih umum terjadi pada orang dewasa dan berkaitan dengan resistensi insulin, di mana tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Seiring waktu, pankreas juga mengalami penurunan produksi insulin. Faktor resiko utama untuk diabetes tipe 2 itu meliputi obesitas, pola makan yang tidak sehat, dan kurangnya aktivitas fisik seperti olahraga, Ibu. Gimana nih, udah pada ngerti belum? Sudah. Wah. Makasih, Ibu. Iya, nanti bisa abis ini bisa dicek sama asisten apoteker, kayak cek gula darah nih ya Ibu, biar bisa ditangani lebih lanjut kalau misalnya ada gula darah Ibu pada tinggi. Nanti saya serahkan ada. Nah, itu tadi Ibu edukasi dari teman saya Aida. Apakah ada yang menanyakan lagi? Cukup ya. Terima kasih Ibu sudah datang pada penyuluhan kali ini. Kami dari apoteker dan asisten apoteker undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah edukasi tentang diabetes mellitus dari kelompok kami. Sebelum berakhirnya video ini, perkenalkan nama saya Ilham dan ini teman saya. Saya Sedelina Firdaus. Saya Ida Putri. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.